Ya, insyaallah kita akan melanjutkan memasuki surah An-Najm, Quran surah ke-53 ayat 32, yakni huwa a'lamu. Untuk itu kami meminta kepada seluruh jamaah yang ikut hadir pada subuh hari ini untuk menetap sampai waktu syuruk insyaallah. Untuk itu kami persilahkan kepada Al-Ustadz Kiai Haji Ilhamuddin Qasim MA untuk memaparkan materinya. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah juga dapat bertemu kembali, dan dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita di surah ke-53 surah An-Najm yang judulnya diambil dari ayat 32 tepatnya pada kata-kata huwa a'lam. Ayat 32 itu lengkapnya berbunyi alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lam bikum iz ansha'akum minal ardi wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Huwa a'lam di satu ayat ini diulang dua kali, menunjukkan pentingnya kata-kata huwa a'lam. Itulah judul kajian kita. Kita mulai dengan melihat apa arti dan makna di baliknya. Arti dari judul ini, huwa a'lam. Huwa artinya dia. Dia maksudnya Allah. A'lamu artinya lebih mengetahui. Itu makanya sering kita dengar wallahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Itulah arti dari judul ini. Sedangkan makna di baliknya adalah menyadarkan manusia terbatasnya pengetahuan manusia. Kita memang banyak yang kita ketahui, tapi lebih banyak lagi yang tidak kita ketahui. Dan bila kita mengetahui, sadarilah bahwa di balik orang yang tahu, di balik pengetahuan yang kita miliki, ada yang lebih tahu lagi. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas langit ada langit, di atas orang yang tahu ada yang lebih tahu. Juga disebutkan di surat 12, surat Yusuf alaihi salam. Pada surat 12, surat Yusuf alaihi salam ayat 76 dikatakan begini. Fabada'a bi'awiyatihim qabla wi'a'i akhihi thumma istakhrajaha min wi'a'i akhihi kadzalika kidna li Yusuf. Silakan. Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri, yaitu Bunyamin. Kemudian dia mengeluarkannya cawan raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut hukum raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki,
dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas yang tahu, ada yang lebih tahu. Allahu a'lam. Allah yang paling mengetahui, yang lebih mengetahui. Itulah arti dan makna di balik judul Huwa A'lam. Sekali lagi, artinya adalah Dia, Allah yang lebih mengetahui, menyadarkan kita betapa terbatasnya pengetahuan yang kita miliki. Kita lanjut ke bahagian kedua, hubungan judul ini dengan judul terakhir kita di surat 52, Al-Haqqona bihim. Bila judul yang lalu menjelaskan Allah akan mengumpulkan orang-orang beriman, beramal soleh, dikumpulkan kembali dengan keluarga besarnya saat berbangkit nanti. Jadi di saat itu, bila kita orang beriman, beramal soleh, anak cucu kita, keluarga besar kita sama, beriman beramal soleh, Allah akan kumpulkan kita semua kembali bersatu dalam keluarga besar di akhirat nanti di dalam surga Jannatun Na'im. Semoga kita semua mendapatkan hal seperti itu. Amin. Itu telah kita bahas, maka judul sekarang mengingatkan dalam pertemuan itu orang-orang yang memiliki ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat akan diangkat derajatnya, dan itu berarti keluarga besarnya akan terangkat pula. Oleh karena itu, berusahalah agar kita memiliki ilmu yang baik supaya kita terangkat dan dapat mengangkat keluarga kita. Tentang orang-orang berilmu, dilebihkan Allah dari orang yang semata-mata beribadah, disebut juga di surat 58. Surah 58 adalah surah Al-Mujadalah, ayat 11 dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, berdirilah kamu, berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Iman sama-sama beriman, beramal soleh sama-sama beramal soleh. Tapi orang yang berilmu diangkat Allah derajatnya. Oleh karena itu, berusahalah untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, sehingga dapat bermanfaat bukan saja kepada diri sendiri, tapi juga pada keluarga besar. Itulah hubungan judul yang lalu dengan judul sekarang. Akhirnya sampailah kita pada bagian ketiga, pesan-pesan di bawah judul Huwa A'lam. Apa pesan-pesan pentingnya? Kita akan ambil 3 pesan penting saja. Pertama, sadarilah terbatasnya pengetahuan kita. Oleh karena itu, jangan katakan tidak ada kepada yang kita tidak tahu. Jadi kalau kita tidak tahu, jangan katakan tidak ada, katakan tidak tahu. Contohnya apa? Contohnya kita tidak tahu bagaimana nasib orang-orang yang telah meninggalkan dunia ini. Kita punya saudara, mungkin punya anak, punya abang, punya kakak, punya keluarga yang telah meninggal dunia. Yang kita tahu dia meninggal dunia, dia telah wafat. Tapi nasib mereka, bagaimana mereka sekarang, kita tidak tahu. Karena tidak tahu, jangan katakan tidak ada. Ada orang-orang yang kena melihat orang yang telah mati, telah menjadi tulang belulang. Mereka katakan tidak ada kehidupan setelah kematian. Kenapa? Iya, mereka telah menjadi tulang belulang. Mana mungkin tulang belulang hidup kembali? Itu hati-hati. Itu karena piciknya pengetahuan, karena menganggap yang ada hanyalah yang diketahui.
Yang dilihat sudah jadi tanah, sudah jadi tulang belulang, mana mungkin bangkit kembali? Mana ada tulang yang bangkit yang menjadi tubuh sempurna? Itu kata pengetahuan manusia yang hanya sejengkal dibandingkan samudera. Pada surat 53 Allah katakan begini. Mulai ayat 29. Fa'arib amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illal hayatad dunya. Tinggalkanlah Nabi Muhammad orang yang berpaling dari peringatan kami Al-Quran dan hanya menginginkan kehidupan dunia. Lanjut. Itulah kadar pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu lah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula lah yang mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Di ayat yang sama diulangi, huwa a'lam. Dia lebih tahu tentang bagaimana kehidupan orang yang telah meninggalkan dunia ini. Itu tidak didapat dari pikiran, itu didapat dari wahyu. Seperti yang sering kita dengar saat kita sholat subuh berjamaah. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Kita hanya tahu syahadah yang kita lihat. Kita nggak tahu ghaib. Yang tahu yang ghaib, yang tak dapat terdeteksi dengan indera dan pikiran kita adalah Allah. Surah As-Sajdah ayat 6 mengatakan, Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. 32 As-Sajdah ayat 6. Dzalika alimul surah As-Sajdah ya, ayat 30, surat 32 ayat 6 bisa dibaca terjemahannya. Itu adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Kita yang tahu yang nyata-nyata saja. Kita nggak tahu apa yang ada di balik kenyataan yang kita lihat. Kita katakan dia mati. Kita tidak tahu kehidupan setelah dunia ditinggalkan. Sehingga ada orang yang mengatakan, wa qalu aidza dhalalna fil ardh a inna lafi khalqin jadid. Surat yang sama ayat 10. Mereka berkata, apakah apabila kami telah lenyap atau hancur di dalam tanah, kami akan kembali dalam ciptaan yang baru? Bahkan bukan hanya itu, mereka pun mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Jadi, adanya kehidupan setelah dunia kita tinggalkan, itu merasuk pikiran banyak orang. Apa benar ada kebangkitan? Bahkan sampai ke diri Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, bagaimana kau hidupkan orang mati? Kata Allah, Ibrahim, kau nggak yakin? Kata Ibrahim, aku yakin ya Allah, tapi aku ingin agar aku punya kepastian untuk bicara pada orang-orang. Itu direkam di surat Al-Baqarah ayat 200. Kita lihat surah Al-Baqarah ayat 260. Sampai Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah tunjukkan caranya ya Allah. Aku ingin lihat bagaimana orang yang sudah mati bisa hidup kembali. Bagaimana tulang belulang bisa menyatu lagi. Kita lihat terjemahan surah Al-Baqarah ayat 260. Wa in qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala. Silakan. Ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Dia Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang. Dia Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu dekatkanlah kepadamu atau potong-potonglah. Kemudian letakkanlah di atas setiap bukit satu bagian dari tiap-tiap burung. Selanjutnya panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kau belum percaya Ibrahim? Percaya ya.
Kau ingin tahu caranya? Lihat, ambil 4 ekor burung, cincang sampai lumat, aduk, hancurkan, aduk, lalu yang tadi 4 ekor burung, pisah-pisahkan mereka, taruh di setiap bukit. Jadi Ibrahim mencincang 4 ekor burung di lumatnya, disatukannya, lalu bagian yang sudah tadi hancur itu diletakkannya di 4 bukit. Dipanggil Ibrahim, hai burung datang kemari. Terbang dia naik. Ibrahim lihat, itu rupanya Allah. Demikian mudahnya bagi Allah untuk menghidupkan kembali yang telah menjadi tulang belulang. Hal yang sama juga merasuk ke diri seorang nabi di kalangan Bani Israel yang namanya tidak tertera di 25 raja. Namanya Nabi Uzair. Seperti dikatakan di ayat sebelumnya 259. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. Terjemahkan. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah kehancurannya? Lalu Allah mematikannya selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya kembali. Dia Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya engkau telah tinggal selama 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang, dan kami akan menjadikanmu sebagai tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging sehingga hidup kembali. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, aku mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Seorang nabi melihat negeri yang hancur punah, hancur lebur, dia katakan, bagaimana orang-orang yang telah hancur di negeri ini yang telah punah bisa dibangkitkan Allah, ditidurkan Allah, ditidurkan selama 100 tahun, tertidur selama 100 tahun, bangun. Dia katakan, aku mungkin baru tidur setengah hari. Bayangkan nih, 100 tahun tidur, dia cuma menyangka cuma setengah hari. Kata Allah, kau bukan setengah hari, kau sudah tidur 100 tahun. Lihat, mana keledaimu yang kau bawa? Nggak ada keledai lagi. Jejaknya hanya berupa titik hitam di tanah. Ya, mana keledai? Seperti ada yang tersisa. Dan itu telah menjadi tanah. Lalu Allah gerakkan tanah tadi. Yang namanya tadi tulang belulang keledai itu menyatu jadi keledai kembali. Baru terperangah. Allah Maha Kuasa. Oleh karena itu, jangan mengatakan tidak ada kalau kita tidak tahu. Katakan saja tidak tahu. Jadi tidak semua yang kita tidak dapat deteksi dan pengetahuan kita itu enggak ada. Mana mungkin yang sudah jadi debu, jadi tanah kembali, menjadi manusia kembali, Allah balik. Kamu tidak sadar. Dulu kamu jangankan namanya tanah, belum ada apa-apanya. Lalu kenapa kau ada? Itu yang mengadakannya Allah. Bagaimana kau tidak dapat menganalogikan itu dengan nanti kalau kau tiada, ya seperti itulah Allah menghidupkanmu. Jadi kau katakan sudah hancur, kau hidup kembali. Kau dulu kan sudah hancur, lalu kau jadi manusia. Lalu kalau hancur, kenapa sulit untuk Allah mengadakan kembali? Itu dikatakan Allah merangsang pikiran kita. Oh iya, kalau begitu hal yang tadi dari tiada menjadi ada mudah bagi Allah. Seperti dikatakan di surah 2 ayat 28. Al-Baqarah 28 mengatakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Silakan. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati,
lalu Dia menghidupkan kamu. Kemudian Dia akan mematikan kamu. Dia akan menghidupkan kamu kembali. Dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Kenapa kau salah kaprah mengatakan tidak ada kehidupan setelah kematian? Bukankah kau mengalami hal itu? Kau dulu tiada menjadi ada. Lalu kalau tiada lagi, bukankah mudah bagi Allah mengadakannya kembali? Kau akan kembali pada Sang Pencipta. Itulah dia pesan yang pertama. Jangan katakan tidak ada kepada yang kita tidak tahu. Pengetahuan bukan semata-mata syahadah yang dapat dilihat dengan indera, yang dapat dideteksi dengan pikiran. Ada hal-hal yang tidak kita mengerti karena pikiran kita hanya terbatas. Contoh lain adalah tentang melihat orang meninggal dunia. Ketika kita melihat orang sekarat, kita hanya melihat kesekaratannya. Ini orang sekarat, mau meninggal dunia. Yang kita lihat orang itu. Kita nggak lihat malaikat maut mencabut nyawanya. Oleh karena itu jangan katakan tidak ada malaikat maut. Bukti nyatanya orang itu meninggal dunia. Kita hanya melihat orang yang meninggal dunia. Kita tidak melihat siapa pencabut nyawanya. Oleh karena itu sekali lagi jangan katakan tidak ada kepada yang kita tidak tahu. Ketidaktahuan kita menunjukkan di surat ayat ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. Padahal kamu ketika itu melihat orang-orang yang sedang sekarat. Kau lihat orang sekarat, kau lihat orang itu. Kau nggak lihat siapa yang mencabut nyawanya. Lanjut. Kami lebih dekat kepadanya orang yang sedang sekarat daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Itulah makanya ada tanzurun. Mata kita melihat apa adanya. Tapi mata batin melihat apa di balik itu. Makanya beda tanzurun dengan tubsirun. Untuk menyatakan ada pengetahuan yang dapat kita lihat dengan indera. Dapat kita pikirkan dengan akal pikiran. Tapi rupanya di balik itu ada pengetahuan yang lebih dalam dan lebih hakiki lagi. Itulah dia pesan pertama. Pesan kedua. Pesan kedua, jangan memponis sebatas yang kita tahu. Jangan ponis hal-hal yang dapat kita deteksi. Contoh, ketika orang memberikan bantuan, manggil orang, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti pukul 5 harap hadir, saya akan berikan sembako. Itu kita lihat, kita dengar pengumuman, kita lihat orang itu memberi sembako. Itu yang kita lihat. Itu. Jangan katakan ini orang ria, jangan. Ria itu masalah hati. Kalau ria itu adalah kita tahu orang itu niatnya pamer. Kita tahu niatnya, niat itu hati. Jadi hati tidak ada yang tahu. Yang tahu hati, apa yang ada di hati hanya orang itu dan Allah. Kalau kita katakan ini orang pamer ini, kita berarti menganggap diri kita selevel dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui hati. Itu makanya nggak boleh sembarangan menuduh orang yang tadi memperagakan sedekahnya mengatakan dia ria. Karena kita seakan mengatakan aku tahu isi hatinya. Dia tidak karena Allah. Pada surah 53 ayat yang kita baca sebagai judul mengatakan itu. Kembali ke surat 53 ayat 32. Alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam. Mereka adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Akan tetapi mereka memang melakukan dosa-dosa kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia lebih mengetahui dari dirimu sejak Dia menjadikanmu dari tanah. Dan ketika kamu masih berupa janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Jangan kau mengira dirimu suci, bersih.
Itu orang-orang yang pamer itu ria, kotor. Jangan begitu. Allah yang tahu siapa yang bertakwa. Allah yang tahu isi hati seseorang. Jangan ponis berdasarkan apa yang kita lihat. Bagaimanapun orang yang menyumbang, walaupun diiklankannya, disebarkannya, dia terlepas dari niatnya, dia telah melakukan kebaikan. Ketika ngasih sembako, setidaknya orang dapat jatah makanan. Lalu kita yang ngata-ngatain, udah nggak ngasih, mendapat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Pada surat 2 ayat 271, Allah katakan begini. In tubadu sadaqati fani'immahi. Al-Baqarah 271. Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. Titik. Jika kau tunjukkan sedekahmu, kau pamerkan ke orang-orang, bagus. Allah bilang bagus. Kenapa kita mengatakan nggak bagus? Tentang niatnya, serahkan dia kepada Allah. Dan kita tidak boleh menuduh orang-orang yang pamer dalam tanda petik memperagakan itu dengan orang itu ria. Ria itu masalah hati. Tidak semua orang yang mempamerkan kebaikannya itu ria. Bahkan bila karena melakukan itu orang ikut, dia dapat plus dari pahala. Man sanna sunnatan hasanatan. Siapa memperagakan sesuatu, lalu orang ikut, bukan saja dia dapat pahala, tapi atas apa yang dilakukannya, diikuti orang lain, dia dapat bonus pahala. Itulah apresiasi Allah kepada orang buat baik. Oleh karena itu sekali lagi, jangan sekali-kali mengatakan ria dan ria, jangan. Itu masalah hati. Itu wewenang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan itu mengatakan dia munafik, jangan. Kenapa kita katakan dia munafik? Dia itu kan bohong. Yang kita dengar dia bohong. Katakan dia bohong. Tapi munafik itu ponis. Karena munafik mengatakan orang itu tidak beriman di hatinya. Itu hati-hati. Oleh karena itu sekali lagi, poin yang kedua, pesan kedua ini, dengan pengetahuan kita yang terbatas, pertama tadi jangan katakan tidak ada. Yang kedua, dengan pengetahuan kita yang terbatas, yang hanya tahu sekedar kita lihat, jangan merasuk ke area yang kita nggak tahu. Masalah hati, ria, munafik, masalah hati. Bahkan Rasulullah, walaupun memberitahu kita tanda-tanda munafik, nggak berani sembarangan duduk munafik. Kenapa? Allah ingatkan, Muhammad, itu orang munafik yang kau katakan tadi tanda-tandanya. Ada yang tanpa gejala, tapi munafik. Makanya Rasulullah hati-hati. Tidak pernah sembarang tuduh. Munafik itu memang ada tanda-tandanya. Tapi bukan berarti kalau orang nggak punya tanda-tandanya dia nggak munafik. Ada orang munafik tanpa gejala. Seperti dikatakan di surah 9 ayat 101. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinah. Di antara orang-orang Arab Baduy yang tinggal di sekitarmu, ada orang-orang munafik. Demikian pula di antara penduduk Madinah, ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau, Nabi Muhammad, tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Ahmad, itu di Madinah itu sekitarmu ada orang munafik. Kau nggak tahu, nggak punya gejala. Munafik tanpa gejala. Bukan OTG, MTG. Munafik tanpa gejala. Itu hati-hati. Karena itu jangan mengandalkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Karena masalah hati, huwa a'lam, Allah yang tahu. Pesan terakhir, pelajarilah ilmu yang tidak terdeteksi dengan pikiran kita itu melalui Al-Quran. Kita nggak tahu tentang bagaimana nasib orang setelah meninggal dunia ini. Nggak tahu kita surga neraka. Nggak tahu kita tentang akhirat. Pelajari itu melalui Al-Quran. Karena Allah mengajarkan manusia yang tidak dia ketahui melalui Al-Quran. Kita lihat surat 96. Mulai ayat 1 dan sampai 5 firman Allah pertama. Iqra
Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Tahu yang gaib. Pelajari melalui Al-Quran. Jangan sembarangan menerima berita gaib. Hal-hal yang tidak dapat kita deteksi dengan indera dan pikiran kita. Melalui orang-orang yang seakan-akan mengerti agama. Padahal tidak memakai wahyu ilahi. Ini kan dia kiai. Ini dia ini. Kalau dia ngomong kita oke saja. Padahal dia jelas-jelas mengatakan jangan pakai Quran ya. Hati-hati dengan itu. Karena pengetahuan yang gaib Allah ajarkan melalui Al-Quran. Hati-hati dengan orang yang dikatakan di surat 3 ayat 79. Maka li basyarin ayyutiyahul kitab wal hikmah. Ya, 9. Ya, 79. Maka li basyarin ayyutiyahul kitab wal hukma wan nubuwah. 79. Tidak mungkin orang itu orang benar. Tidak sepatutnya seseorang diberi Alkitab. Tidak sepatutnya seseorang diberi Alkitab, hukum dan kenabian oleh Allah. Kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu para penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi hendaknya dia berkata, jadilah kamu para pengabdi Allah, karena kamu selalu mengajarkan kitab dan mempelajarinya. Itu harus diselesaikan. Apalagi kalau ngaco mengatakan ini karena malaikat itu suci, bila ingin dekat dengan Allah maka sembah malaikat, seperti dikatakan di ayat selanjutnya. Tidak sepatutnya pula dia menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu berbuat kekufuran setelah kamu menjadi muslim? Itulah dia poin-poin penting di bawah judul dua alam. Dia mengetahui, menyadarkan kita banyak rupanya kita nggak tahu. Oleh karena itu, raihlah pengetahuan yang hakiki supaya raih derajat kita di sisi Allah. Oleh karena kita menyadari terbatasnya ilmu kita, jangan katakan tidak ada kepada yang kita tidak tahu. Dan karena kita terbatas pengetahuan, areal yang dapat kita lihat hanya yang jelas. Oleh karena itu jangan ponis hal yang tidak jelas. Masalah hati, masalah Allah. Jangan ponis pada apa yang kita tidak tahu. Yang ketiga, cobalah raih pengetahuan yang bermanfaat, terutama yang gaib, melalui sumber yang dapat tadi dipercaya dan memang benar berdasarkan apa yang Allah ajarkan. Oleh karena itu sampai Rasulullah diajarkan Allah suatu doa. Itu dan Tinggi Allah, saja yang sebenar-benarnya. Janganlah engkau Nabi Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum